proses pembuatan kontrak, ya, pemindahan kontrak dari Cina, dari Jepang ke Cina itu patut dipertanyakan meskipun bisa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat-sahabat sebangsa setanah air. Soal bus lagi rame terkait bus Bapak Mahfud MD sependapat dengan Pak Jokowi 1000%. Untuk lebih jelasnya mari kita simak videonya. Sebelumnya mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe agar channel ini bisa berkembang. Terima kasih. Tapi Prof, kalau melihat dari polemik yang terjadi, Anda sebenarnya melihat celah pelanggaran hukumnya, celah penyelewengan kewenangannya, ataupun juga celah korupsi yang sebenarnya harus difokuskan oleh KPK, di mana saja celah-celahnya itu? Pada saat proses pembuatan kontrak, ya, pemindahan kontrak dari Cina, dari Jepang ke Cina itu patut dipertanyakan meskipun bisa saja orang mengatakan itu kan biasa dalam bisnis gitu, tapi menurut saya tetap mencurigakan. Ada juga orang yang membahas kan kalau Cina Jepang ngitungnya dengan yen, Cina dengan lain, lalu tapi kalau saya kan ukurannya pada waktu itu dolar ngitungnya, entah Jepang, entah Cina, entah Indonesia kan ukurannya dolar. Jadi menurut saya tidak bisa dikait-kaitkan dengan perbedaan kurs antar negara Cina dan Jepang karena bagi Indonesia sama-sama dolar. Dimulai dari situ, kenapa dipindah kan gitu. Kemudian kenapa terjadi overrun gitu. Itu semua kita tidak katakan itu sudah pasti korupsi, tidak, tapi harus diselidiki. Saya sependapat dengan Pak Jokowi 1000%. Bahkan transportasi umum itu bukan untuk mencari keuntungan, itu untuk pelayanan dan mungkin rugi. Tapi satu hal juga bahwa tidak boleh ada korupsi dalam proses pembuatan pelayanan itu. Dan sekarang ada dugaan seperti itu. Yang bilang ada markup itu kan bukan saya, Pak Antoni Budiawan berdasar keahlian dia. Itu menduga ya kata dia. Mungkin ada kickback, mungkin ada markup dan sebagainya. Nah itu semua supaya diteliti karena isu ini sudah menjadi isu yang sangat besar. Kita setuju lah kereta apinya bagus gitu. Itu bagi saya tidak harus untung, pasti rugi lah namanya untuk peran rakyat. Tetapi tidak boleh juga ada korupsi di situ. Kalau dari sekarang ini mulai dari cari dokumen dulu. Lalu nanti Menteri Keuangan, Menteri BUMN ketika itu, kemudian siapa tim yang diminta menilai, itu dari UGM, dari ITB, dari UI dan sebagainya. Lalu yang paling penting, dokumennya itu seperti apa? Gitu. Karena konon kalau transaksi dengan Cina itu dokumen tak boleh dibuka ke siapapun, gitu. Hanya pihak pemerintah dan pemerintah. Nah kalau kita kan harusnya BPK harus buka. Ini tanya ke BPK, BPK punya dokumen tentang rincian uang dan berbagai jaminan yang dimungkinkan itu. Dulu kan begini nih, dulu kan katanya dengan Cina itu B2B, ya business to business. Pemerintah tidak ikut APBN, tapi kemudian pemerintah ikut mengeluarkan, bahkan yang terakhir ini pada bulan Agustus tahun 2023, 2 tahun lalu sebelum berakhirnya presiden, itu dikeluarkan peraturan Menteri Keuangan nih, setahun sebelum berakhirnya pemerintahan Pak Jokowi. Peraturan Menteri Keuangan nomor 89 tahun 2023, akhir Agustus itu, yang isinya tata cara memberi jaminan, pemberian jaminan oleh pemerintah atas kereta api. Ya, atas proyek-proyek kereta api loh. Katanya dulu tidak ada jaminan dari pemerintah. Kok sekarang ada jaminan dari pemerintah? Saya punya nih turunan nomor Permenkunya ini, ya. Nomor 89 tahun 23 tentang tata cara pelaksanaan pemberian penjaminan pemerintah. Untuk apa penjaminan? Katanya dulu tidak ada. Nah, itu yang kemarin saya katakan dalam sebuah hasil penelitian lembaga di Jerman terhadap kontrak-kontrak dengan Cina itu selalu ada jaminan yang dirahasiakan. Gitu. Jaminannya apa? Gitu. Nah, nanti kalau ini terjadi apa dulu yang dijaminkan? Lalu tata caranya ini sudah disiapkan kan gitu kalau mau berpikir berpikir curiga atas terjadinya sesuatu. Hukum itu harus dimulai dari curiga. Kok ada begini? Orang curiga.
Itu biasa. Kalau hukum tidak mulai dari curiga, nggak akan bekerja. Dimulai dari dugaan, dimulai dari praduga. Oleh sebab itu Anda diduga. Jadi dimulai dari praduga bersalah kalau hukum itu. Ya, praduga tak bersalah itu untuk menghukumnya. Tapi kalau untuk kasusnya harus dimulai dari praduga bersalah terhadap orang maupun terhadap peristiwa. Tidak bersalah, praduga tak bersalah itu artinya orang belum boleh disebut terpidana, belum boleh dimasukkan penjara ya sebelum diputus oleh pengadilan. Sehingga dipenjarakan atau di rumah lapaskan beda dengan ditahan. Kalau orang asas praduga tak bersalah boleh ditahan karena dia diduga bersalah. Tapi tidak boleh dia dimasukkan disebut sudah masuk penjara, tidak boleh. Nah,